지금도 봐. 네가 경찰서 가서 그 지랄까지 들었는데 넌 또 여기 와 있고. 힘 빼지 마. 네가 백날 소리 질러도 넌 공공장소에서 시끄럽게. Cerita dimulai ketika seorang siswa sekolah menengah atas yang bernama Moon Dong-eun bermimpi menjadi seorang arsitek. Sayangnya ia justru menjadi korban kekerasan sekolah yang dilakukan oleh teman-temannya. Hari itu ia melaporkan perbuatan teman-temannya ke kantor polisi. Namun, rupanya orang tua dari teman-teman perundungnya mempunyai koneksi yang besar yang mampu membungkam perbuatan yang mereka lakukan. Keesokan harinya, lagi dan lagi, ia dirundung, disiksa dan dilecehkan karena dengan berani melaporkan perbuatan mereka ke kantor polisi tempo hari. 지금도 봐. 네가 경찰서 가서 그 지랄까지 들었는데 넌 또 여기 와 있고. 힘 빼지 마. 네가 백날 소리 질러도 넌 공공장소에서 시끄럽게. Setelah itu, Dong-eun pergi ke ruang UKS untuk meminta obat luka bakar. Dan perawat di tempat itu yang mengetahui bahwa Dong-eun merupakan salah seorang korban bullying, merasa bersimpati dan ingin tahu siapa pelakunya. 왜 이런 거니? Namun secara mengejutkan, Yongjin yang kebetulan juga ada di tempat itu mengaku bahwa ialah yang melakukan hal itu. 제가요. 전에도 제가요. Ketika ia pulang sekolah, rupanya Dong-eun sudah ditunggu oleh para pembuli di dalam kosnya. Mereka bahkan menghancurkan celengan milik Dong-eun yang sudah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. 대신 우리 술 마실 동안 춤춰봐. Dan lagi, mereka membakar Dong-eun di bagian kakinya dengan setrika. 다리도 예쁘네. Esok hari di sekolah, ketika Dong-eun mencoba untuk pergi ke ruang UKS, rupanya perawat UKS yang membelanya kemarin hari telah dikeluarkan dari sekolah. Dan pada malam itu, ia telah menanggung siksaan terus-menerus untuk waktu yang lama, dan rasa sakit dari luka bakar dan memar menjadi semakin tidak tertahankan. Dong-eun merasa ingin menyerah pada kehidupannya, tetapi tidak semudah yang ia kira. Ketika ia berdiri di tepian gedung antara hidup dan mati, ia kemudian menyadari bahwa kematian pun tidak akan membebaskannya dari rasa sakit. Malam itu turun salju, dan Dong-eun merasa lebih baik ketika salju menutupi lukanya. Keesokan harinya, Dong-eun memutuskan untuk pindah sekolah. Namun dalam keterangan formulir pengunduran dirinya ia menuliskan bahwa karena kekerasan sekolah. Tentu saja akibat formulir itu, wakil kepala sekolah memanggilnya dan menyuruhnya mengganti alasan permohonan tersebut dengan yang lain. Ia diminta untuk bungkam atas apa yang terjadi pada dirinya, namun ia tidak mau melakukannya. 그리고 선생님은 방관하셨고 이 만담으로 이게 Dan akibat ketidakmauannya itu, Wakepsek di depan semua guru menampar Dong-eun habis-habisan. 내 아들이 Namun mereka punya 1000 cara. Wakepsek memanggil ibu Dong-eun dan mempertemukannya dengan ibu Yongjin, lalu menyuapnya untuk melakukan pergantian formulir pengunduran diri Dong-eun dengan alasan gagal menyesuaikan diri. Dong-eun dibungkam, dan ia segera menyadari bahwa dunia hanya melayani orang-orang yang berpengaruh. Sepintas Dong-eun merasa sangat putus asa akan hidupnya. Meskipun ada hari-hari ketika rasa sakit yang dialaminya sudah tidak tertahankan dan terbesit untuk menyerah pada hidupnya, namun Dong-eun memilih untuk melawan. Ia kemudian berjanji pada para pembulinya bahwa suatu saat nanti ia akan menemui mereka lagi. 운동아. 우리 꼭 또 보자 박연진. Waktu pun berjalan cepat. Ia bekerja dari pagi hari hingga larut malam.
Ia bahkan mampu menyelesaikan ujiannya dan diterima di perguruan tinggi. Bukannya Moon Dong-un tidak pernah ingin melupakan masa lalunya, tetapi bekas luka di tubuhnya mengingatkannya bahwa tujuan hidupnya jauh lebih besar daripada emosi kecil manusia yang sering ingin dipuaskan oleh hatinya. Dan ia harus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa satu-satu impiannya saat ini adalah menghancurkan orang-orang yang pernah berani mempermalukannya di masa lalu. Rencana awal dari pembalasan dendam pun dimulai. Dong-un yang sudah dewasa kini kembali ke kota masa kecilnya dulu. Di sana Dong-un mulai mencari informasi tentang latar belakang, kesukaan, hobi, termasuk hal-hal lain dari orang-orang yang pernah membulinya dulu. Di mana saat ini, Myung-oh yang dulunya pernah melecehkannya, sekarang menjadi seorang kurir narkoba sekaligus menjadi orang suruhan Jae-jun. Sarah kini menjadi seorang pelukis, namun di samping itu inspirasinya berasal dari narkoba yang dipakainya. Dan Hye-jong kini menjadi seorang pramugari dan sampai saat ini masih memendam rasa suka terhadap Jae-jun. Sementara Jae-jun yang masih dengan kebiasaan lamanya bermain dengan banyak wanita, saat ini menjadi seorang pebisnis kaya yang mewarisi toko dan lapangan golf dari orang tuanya. Dan Yeonjin, orang yang paling dibenci Dong-un, saat ini menjadi seorang penyiar berita cuaca dan akan menikahi seorang konglomerat. Dan mereka semua adalah komplotan yang pernah melakukan pembulian dan pelecehan terhadap Dong-un di masa lalu, yang mana dendamnya tersebutlah yang saat ini menguatkan dirinya untuk tetap terus bertahan. Suatu hari yang dinantikan Yeonjin akhirnya tiba, di mana ia berhasil menikahi seorang pria konglomerat. Namun di perayaan itu, dari kejauhan Dong-un terus mengawasi orang-orang yang akan ia balas untuk mencari informasi lebih sambil memulai aksinya secara perlahan. Sepulang mengajar les private, Dong-un merasakan pusing hingga terjatuh pingsan. Dan saat itu pula, ia segera dilarikan ke rumah sakit dan tampak di sampingnya seorang pria dipenuhi dengan luka juga terbaring dalam keadaan pingsan. Dong-un yang siuman langsung melepas jarum infus yang membuat pria di sampingnya langsung refleks bergerak untuk mencegah apa yang dilakukan Dong-un barusan. Rupanya pria tersebut adalah seorang dokter dan ia pun mencoba meredakan sakit bekas tusukan jarum infus pada Dong-un. Namun belum sempat mengobrol panjang, Dong-un tiba-tiba langsung beranjak pergi. Hingga tidak lama, dokter datang, bermaksud untuk menjelaskan penyakit yang diderita Dong-un, namun ia pergi lebih dulu sebelum tahu apa penyakit yang dialaminya. Ye-jong yang kebetulan membaca, mengetahui perempuan itu mengalami anemia dan berusaha mencari Dong-un untuk sekedar memberitahu apa yang dideritanya. Ia bahkan terus mengikuti Dong-un kemanapun ia berada. Namun, Ye-jong ragu untuk memulai pembicaraan dengannya. 잠시만. 안 먹으면 같이 가자. Hingga hari demi hari pun berlalu dan mereka akhirnya tidak sengaja bertemu lagi di sebuah taman permainan Go. Dan di sana Ye-jong menceritakan kondisi yang dialami Dong-un sekaligus membawakan obat untuknya. 열은 반드시 빈혈약 드셔야 돼요. 지금 주시면. Ia kemudian mengajarkan Dong-un bermain Go, sebuah permainan yang saat ini ingin sekali Dong-un pelajari karena permainan ini termasuk dalam rencananya untuk melakukan balas dendam. Hari demi hari, mereka terus bertemu di taman tersebut sambil bermain Go bersama. Namun Dong-un mengatakan hari itu adalah hari terakhirnya belajar Go bersama Ye-jong. 그동안 고마웠어요. 과외해줘서. 아니 어떻게 그동안의 시간들도 있는데 어떻게 이렇게 안녕을 해요? Hingga waktu pun berlalu cepat. 2 tahun kemudian Dong-un berhasil lolos ujian seleksi guru. Walaupun sedikit kontras dengan apa yang dicita-citakannya, setidaknya upaya yang dilakukannya ini masih dalam rencananya untuk melakukan balas dendam. Dan 6 tahun kemudian, hubungan Yeonjin dengan suaminya dikaruniai seorang anak perempuan yang kini sudah menjajaki bangku SD. Di tempat semula rupanya, semenjak pertemuannya beberapa tahun yang lalu, Ye-jong terus mengunjungi taman tersebut sambil berharap bertemu dengan Dong-un. 아세요? 아, 왜 물 있는 쪽으로 걸어? 이쪽으로 오세요.
Suatu hari ia bertemu dengan seorang ibu tua yang bernama Hyunam yang akan dijadikannya untuk mata-matai para pembulinya dulu sambil mengumpulkan informasi. Ibu ini sebenarnya juga mempunyai masalah keluarga karena ia kerap sekali mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Dan kesepakatan kerja di antara keduanya pun terjalin, di mana Dong-un meminta si ibu untuk mata-matai pembulinya dulu, sementara si ibu meminta Dong-un untuk membunuh suaminya. Sebagai bonusnya dan rasa empatinya terhadap mereka, ia juga memberikan les gratis setiap minggu di sebuah kereta pada anak Hyunam. Hyunam pun mulai melakukan aksinya dan beberapa informasi penting terus ia dapatkan. Dan dari sana Dong-un jadi tahu bahwa Yeonjin mempunyai seorang putri dan sering datang ke klinik mata. Hal ini membuatnya teringat bahwa dulu Jae-jun juga memiliki riwayat penyakit buta warna. 뭐, 내 눈이 뭐이 씨발아! 빨리 새끼야. 내가 색약이지 장님이야? Di hari berikutnya Yeonjin bermain Go bersama aki-aki di sebuah klub. Sebenarnya bukan sebuah kebetulan bahwa suami Yeonjin juga menyukai permainan Go. Dan karena itulah ia juga berada di tempat itu sambil melirik ke arah Dong-un yang terus-menerus mampu mengalahkan aki-aki dalam beberapa babak permainan. Dan hal ini merupakan bagian dari rencananya untuk bisa lebih dekat dengan suami Yeonjin, si pembulinya dulu. Rencananya pun berjalan lancar karena ketika malam harinya Doyoung masih teringat akan keahlian Dong-un dalam bermain Go yang membuatnya berhasrat untuk mengalahkan Dong-un. Di lain hari, ketika naik sebuah kereta dengan niat untuk memberikan les mingguan pada anak Hyunam, ia tidak sengaja bertemu lagi dengan Yejong. Meskipun pertemuan itu terbilang singkat, di akhir pembicaraan mereka Yejong memberikan kartu namanya, berharap mereka bisa bertemu lagi suatu saat nanti. 나는 여기 있어요. 혹시나 궁금해할까봐. Malam harinya, seperti biasa Hyuna memberikan laporan terkait perkembangannya dalam memata-matai. Dan kali ini ia melaporkan bahwa ketua yayasan sekolah tempat anak Yeonjin bersekolah ternyata adalah seorang gay. Dengan bukti yang ia miliki, kini ia menemui ketua yayasan dan mengancamnya akan mengekspos apa yang terjadi jika ia tidak menjadikannya sebagai guru di kelas anak Yeonjin. 제가 원하는 건 세명초등학교 1학년 2반 담임입니다. Dengan begitu, akhirnya ia diterima dan menjadi guru di kelasnya anak Yeonjin. Sementara itu di hari perayaan ulang tahun sekolah, SMA Songhan menunjuk Yeonjin sebagai alumni terbaik. Semua geng pembulinya dulu datang. Begitu pula dengan Dong-un yang memberikan tepuk tangan paling keras ketika penghargaan alumni terbaik itu diberikan. Ketika pertunjukan itu usai, Yeonjin langsung menampar Dong-un seperti sebuah sambutan familiar yang pernah ia rasakan sebelumnya. Namun berbeda dengan dulu. Kali ini Dong-un tidak lagi gentar. Bahkan saat itu ia berterus terang bahwa ia masih ingat apa yang mereka lakukan dulu padanya dan tentunya kehadirannya di sana bukanlah sebuah kebetulan. 암튼 반가웠어 다들. Sepulang dari sana, Dong-un kemudian menemui Myung-oh yang kali ini bekerja sama secara diam-diam dengan dirinya. Di tempat itu ia kemudian mengungkit permasalahan seorang siswa bernama Sohee yang dulunya dikabarkan meninggal karena bundir di tempat tersebut. Lalu Dong-un pun menjelaskan kebenarannya bahwa Sohee bukan melakukan bundir, namun ia didorong oleh seseorang dari atas. Dan tentang siapa yang membunuh Sohee saat itu kemudian menjadi pertanyaan serius bagi Myung-oh. Namun saat itu Dong-un tidak akan memberitahu siapa pelakunya sebelum Myung-oh mau bekerja sama dengannya. Lewat Myung-oh, Dong-un memintanya untuk mencarikan sehelai rambut Jae-jun, di mana dengan rambut itu Dong-un akan melakukan tes untuk mencocokkan apakah anak Yeonjin saat ini adalah hasil hubungan gelapnya dengan Jae-jun, bukan dengan suaminya. Dan dari Myung-oh ia juga mendapatkan informasi terkait buku akun narkoba Sara dan juga informasi terkait pria yang disukai Hye-jun saat ini. 이사라 약장부 최 회장이 목매는 남자 신상. Lalu Dong-un kemudian meminta Myung-oh untuk mengambil imbalan atas hasil kerjasama mereka di sebuah kamar mayat. 넌 이거.
Hingga ketika Myung-oh sampai di kamar mayat yang disebutkan, betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa mayat yang ditujunya adalah mayat Yoon So-hee, salah seorang korban perundungan sebelum Dong-eun dulu. Selepas dari sana, walaupun bukan uang yang ia temukan, Myung-oh merasa tersenyum karena dengan mayat So-hee yang ditemukan, ia bisa memeras rekan-rekannya yang melakukan pembunuhan itu untuk memberinya uang lebih banyak lagi. Di suatu hari, Yongjin mendapatkan telepon dari anaknya yang mengabarkan bahwa saat ini ia memiliki seorang wali kelas baru. Dan yang lebih mengejutkan lagi, anaknya menyebutkan bahwa Dong-eun lah wali kelasnya yang dimaksudkan. Sontak hal tersebut membuat Yongjin langsung merasa cemas karena ia takut anaknya akan diancam dan diperlakukan buruk seperti apa yang ia lakukan dulu pada Dong-eun. Hingga ketika jam belajar usai, Yongjin pun langsung pergi ke sekolah menemui Dong-eun. Dan di sana Dong-eun langsung memprovokasi dan menakut-nakuti Yongjin bahwa perjalanannya sampai ke titik ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan semuanya karena rencananya untuk melakukan balas dendam. 여기까지 오는데 우연은 단 한 줄도 없었어. 말했었잖아. 또 보자고. 나의 체육관에 온 걸 환영해, 연진아. Sebuah kejadian pun semakin membuatnya takut ketika Yongjin mendapat kabar bahwa wali kelasnya dulu yang terus membelanya kini telah meninggal. Hal itu segera dikonfirmasi oleh Dong-eun bahwa kematian wali kelasnya adalah ulahnya. Ia yang tahu wali kelasnya mengidap asma, kemudian ia berikan begitu banyak karangan bunga sehingga membuat asmanya kambuh. 벌써 축하 꽃다발이 와야 나오지. Di akhir pembicaraan mereka, Dong-eun lalu menegaskan pada Yongjin untuk tidak coba-coba memindahkannya ataupun anaknya ke sekolah lain. 예솔이 전화? 안녕하셨어요, 교장 선생님. 잠깐 뵐 수 있을까요? Yongjin yang merasa khawatir tentang keselamatan anaknya lalu meminta kepala sekolah untuk memindahkan Dong-eun ke sekolah lain. Namun upayanya tersebut gagal karena kepala sekolah mengatakan bahwa Dong-eun merupakan salah seorang guru rekomendasi dari ketua yayasan. 우리 끝까지 완성해 볼까? 꼴값 그만 떨고 돈 요구하라고. 난 네가 시들어가는 이 순간이 아주 길었으면 좋겠거든. Merasa gagal untuk memindahkan Dong-eun, Yongjin pun kemudian menemui suaminya untuk memintanya memindahkan anak mereka bersekolah ke luar negeri. 오빠, 우리 예솔이 그냥 유학 보낼까? Dan tentu saja hal itu ditolaknya mentah-mentah karena sedari awal yang bersikeras ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang ada ini adalah Yongjin sendiri. Sementara di tempat lain di rumah sakit, Yejong pulang lebih awal untuk memperingati kematian ayahnya. Ternyata kisah hidup Yejong tidak seindah yang ditampakkannya karena rupanya ia juga memiliki rasa kelam yang membekas. Bahkan sampai saat ini, ia masih rutin melakukan konsultasi tentang kesehatan mentalnya akibat trauma yang ia alami dulu. Dan trauma tersebut tidak lain tidak bukan disebabkan dengan kasus kematian ayahnya yang dibunuh oleh salah seorang pasiennya. Dan karena itulah sampai saat ini, meskipun kelihatannya ceria, Yejong selalu terbayang akan pembunuh ayahnya dulu. Sementara itu Hyunam masih dalam misi-misinya untuk mengorek informasi lebih banyak dan kini targetnya adalah Yejong. Di mana saat itu ia berhasil menukar handphone Yejong dengan handphonenya. Lalu seperti biasa pada malam harinya ia melaporkan progres yang dilakukannya pada Dong-eun. 수고하셨어요. 그럼 다음에 봬요. Esok harinya Dong-eun mendatangi Sarah di sebuah gereja dan menemuinya. 진짜 신이 있다고 생각해? 정말로? Dengan informasi yang ia dapatkan dari Myung-oh sebelumnya bahwa Sarah adalah seorang pecandu, ia kemudian mengancam akan melaporkan Sarah atau Sarah memilih jalan lain dengan mengisi penuh uang tunai pada tas yang ia berikan.
보름 줄게. Setelah itu ketika ia berada di Taman Go, tiba-tiba ia jadi teringat akan Yejong. Ia pun membuka handphonenya dan betapa tidak pedulinya ia selama ini pada Yejong karena telah bertahun-tahun chat Yejong tidak pernah ia balas. Dan kali ini ia memutuskan untuk memulai chat lebih dahulu. Di sisi lain, Yejong begitu gembira ketika menerima pesan dari Dong-eun dan tanpa basa-basi ia langsung menghubungi Dong-eun. Mereka akhirnya bertemu kembali dan mulai bertukar kisah terkait pekerjaan mereka selama ini. Dengan suasana ceria yang dibawa Yejong, hal itu membuat Dong-eun merasakan kebahagiaan untuk kali pertamanya dalam hidup. 내가 행복하게 해줄게요. 왜 웃어요? 방금 행복했나 보죠. Namun Dong-eun kemudian mengatakan bahwa saat ini ia tidak sedang membutuhkan seorang pangeran, melainkan Algojo yang mau bergabung dengannya dan tarian pedangnya. 나랑 같이 칼춤 춰줄 망나니가 필요하거든요. Jelas pertanyaan itu kemudian membuat Yejong kebingungan apa yang dimaksudkan oleh Dong-eun barusan. Lalu Dong-eun akhirnya menjelaskan semuanya bahwa dulu ia adalah korban dari pembulian. Dan ia minta Yejong untuk berada di sampingnya untuk melakukan pembalasan. Pada awalnya Yejong minta Dong-eun untuk move on dari masa lalunya itu. Namun ketika Dong-eun membuka seluruh bajunya dan memperlihatkan semua luka yang ada di sekujur tubuhnya, Yejong akhirnya paham dan mengerti hingga akhirnya ia benar-benar bersedia untuk membunuh siapapun untuk melakukan pembalasan dendam untuk Dong-eun. 할게요. 누구부터 죽여줄까요? Di tempat lain, Jae-jun menerima sebuah paket kilat berisikan sebuah sikat gigi anak kecil. 대표님, 방금 여기로 퀴겨 와서요. Dan hal ini membuat Jae-jun terpikir, mungkinkah Yesol adalah anaknya bersama Yeonjin? 혹시 내 딸인가? 미쳤네. Lalu sebuah paket kilat datang lagi yang entah dikirim dari siapa, dan kali ini adalah hasil tes kecocokan DNA yang mengatakan 99% Jae-jun adalah ayah dari anak Yeonjin. Hingga di suatu hari ia mulai mendekati Yesol, dan satu hal yang membuatnya semakin yakin bahwa Yesol adalah anaknya, yaitu ketika Yesol tidak bisa membedakan warna lampu merah dan juga hijau. 아유, 누굴 닮아 이렇게 천재일까 우리 예솔이는? Setelah mengkonfirmasi bahwa Yesol benar-benar anaknya, ia pun memanggil pengacaranya untuk berkonsultasi untuk mengambil hak asuh anak dari Doyoung. Namun si pengacara mengatakan peluang menang untuk hak asuh anak sangatlah kecil, kecuali Yeonjin memutuskan untuk bercerai dengan Doyoung. 안 돼, 불가능해. 애 못 데려와. 법적 친부가 애를 버리지 않는 한 넌 영원한 이손이라고. 최에서는 소송이 아니라 친모의 이혼이야. Hingga di hari berikutnya, Jae-jun kemudian bertemu dengan Yeonjin dan memintanya untuk menceraikan suaminya lalu menikah dengannya. 네 남편 정리하라고. 나 예솔이 아빠 시켜줘. Namun tentu saja semua ini tidaklah mudah seperti membalikan kedua tangan, apalagi suami Yeonjin saat ini lebih kaya ketimbang Jae-jun. Setelah mendapat informasi dari Dong-eun bahwa yang membunuh Yeon So-hee adalah Yeonjin, Myung-oh tiba-tiba menghilang dan dikabarkan telah memesan tiket one way ke Rusia. 블라디보스토크 원웨이. Tetapi ternyata dia tidak pernah meninggalkan negara itu atau mencapai tujuannya karena ia dipukul hingga tersungkur jatuh. 모리. Tiba-tiba seseorang mengenakan sepatu hijau meninggalkan ruangan tempat Myung-oh terbaring mati. Dan sepatu itu sepertinya milik Yeonjin, oleh karena itu kemungkinan besar bahwa dia berada di balik kematiannya. Dan tampaknya Myung-oh telah memerasnya dan meminta uang untuk merahasiakan keterlibatannya dalam kematian Yeon So-hee. Tapi Yeonjin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena takut akan konsekuensinya. Paket-paket misterius itu juga diterima oleh Hyejong di saat Hyejong tengah bersiap untuk menikahi seorang keluarga kaya.
Dan tiba-tiba ia mendapatkan paket misterius yaitu foto yang membuktikan bahwa ia merasa suka terhadap Jae-jun. Paket tersebut sebenarnya adalah sebuah ancaman baginya, karena jika foto-foto tersebut tersebar, pernikahannya terancam gagal. Dan suatu hari ketika Hye-jun menemui calon mertuanya, ia kaget ketika melihat calon mertuanya akrab dengan Dong-un. 아우 더 이뻐졌네. 결혼하는구나. 축하해. 우리 얘기 좀 하자 지금. Takut pernikahannya gagal, ia pun memohon dan meminta maaf pada Dong-un atas perlakuannya dulu. 살려줘 동은아. 아직 시작도 안 했는데 벌써 무릎부터 꿇으면 어떡해. 그래 미안해. 정말 미안해. Dong-un pun setuju memaafkannya, asalkan Hye-jun berada di pihaknya dan kemudian melaporkan kepada polisi untuk melakukan penyelidikan atas hilangnya Myung-oh. 뭔데? 원하는 게 뭐냐고 씨발려나! 손명호 실종 신고. Upaya Dong-un dalam melakukan pendekatan dengan suami Yeonjin rupanya berhasil. Karena di hari-hari berikutnya, suami Yeonjin menantangnya untuk bertaruh dalam sebuah permainan Go. 기혼 오랜만에 오셨죠? 네, 먹고 사느라. 그건 어디서 배웠어요? 동네 공원에서요. 판당 2만 원이던데. Sedari awal keinginan Dong-un dalam belajar Go adalah upaya untuk mendekati Do-young, dan kini rencana tersebut sudah berjalan dengan lancar. Dan di hari berikutnya, Dong-un sebagai wali kelas Yesol mengundang orang tua murid untuk berhadir di kelas mereka. Namun ternyata di acara itu juga ada Jae-jun, dan hal ini membuat Do-young berpikir mengapa Jae-jun selalu ada di dekat anaknya. Mereka kemudian berbicara, dan dari sana terungkap bahwa Jae-jun, istrinya, dan yang lainnya rupanya dulu mengenal sosok Dong-un. 여긴 무슨 일로? 동창이거든요. 1학년 2반 담임 운동. Pembicaraan mereka berdua membuat Do-young kepikiran mengapa selalu ada Jae-jun di dekat anaknya dan apa hubungan istrinya Jae-jun dan yang lainnya dengan Dong-un di masa lalu. 한솔 앞에 봐. 뭐 하지 않은 겁니까? 교실에서부터 계속. 아유, 칠 것 같아 분위기가. Hingga Do-young yang merasa curiga dengan cerita masa lalu istrinya dengan Dong-un, akhirnya menemui Hye-jong dan menyuapnya dengan tas Hermes untuk menceritakan kisah masa lalu istrinya. 무슨 일일까 궁금하기도 하고. 운동훈 씨 아시죠? Di sana, Hye-jong menceritakan semuanya bahwa dulu mereka memang benar satu sekolah semasa SMA dan Yeonjin melakukan perundungan terhadap Dong-un. 고등학교 동창이고 고등학교 때 연진이가 동훈이를 그 사연 연진이한테 직접 들으세요. 아주 뜨거운 얘기고. Sepulang dari sana ia langsung menanyakan apa yang Hye-jong katakan barusan pada istrinya. 예솔이 담임이 친구야? Namun Yeonjin mengalihkan pembicaraan sambil merayu Do-young. Esok harinya polisi memberitahu Jae-jun bahwa ada seseorang yang melaporkan hilangnya Myung-oh. Kabar hilangnya Myung-oh pun membuat mereka semua panik. Namun bukan panik lantaran kehilangan teman, namun mereka panik dengan hilangnya Myung-oh, penyelidikan akan merembet ke kasus-kasus mereka yang lain. Mereka pun akhirnya saling tuduh-menuduh siapa di antara mereka yang melaporkannya. Hingga akhirnya Hye-jong mengakui bahwa ialah yang membuat laporan tersebut pada polisi. 맞아? 나야? 내가 했어 신고. 너 일부러 그런 거지. 너 저희가 뭐야? Dan di tempat lain, Yeonjin mendapatkan kabar dari teman ibunya, si kepala polisi yang mengatakan bahwa ia menemukan tempat tinggal Dong-un saat ini. Namun yang menariknya, tempat tinggal Dong-un selama ini tepat berada di depan rumahnya. Dan ketika rumah itu kosong, ia pun menyewa seseorang untuk membobol kamar kediaman Dong-un. Dan ketika ia masuk, betapa terkejutnya Yeonjin ketika melihat setumpuk foto
memenuhi ruangan itu seolah Dong-eun telah mempersiapkan semuanya secara matang. Sementara itu suaminya yang masih sangat penasaran kini pergi menemui Dong-eun. 궁금하신 게 많겠어요. 물어보세요. Lalu di sana Dong-eun mulai menceritakan bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya, termasuk mendekatinya. 일부러 접근한 겁니까 나한테? 네. 각오는 됐어요. Kembali ke kediaman Dong-eun dan setelah mengetahui semua yang dikatakannya, Do-young masuk ke tempat tersebut dan memergoki istrinya juga berada di tempat itu. Dan pandangan Do-young hanya terfokus pada foto-foto yang ada di dinding tersebut. Foto-foto klise masa lalu tentang istrinya bersama kawanan pembulinya dulu.